depan gerak gerak Iya, iya. Wah, sudah kabel. Saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Oke, untuk pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tadi siapa yang berangkatnya terlebih dahulu? Oh ya, oke, terima kasih. Mas kasih mas di depan. Ya, kita pergi doa dulu ya. Mari kawan-kawan sebelum kita belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Oka, silakan ibu kembali. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu wajib nasional karena kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa mengenang atau menyanyikan lagu tersebut. Untuk Mbak Agisni untuk bisa mewakili di depan. Mari kawan-kawan kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangga untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih sama Mbak Agisni. Sebelum Bapak mulai pelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Agisni Azalia, Ulan Rahmawati, Okta Auliasari, Tanti Maulida Azhara, Candy Aulia, Zeni Ulfa, Yoga Pratama, Rehan Maulana, Reza Aditya,
Aldeka Samba M. Khairul Umar. Alhamdulillah untuk kelas 8 semuanya hadir. Sebelum kita masuk pelajaran, Bapak di sini akan memberikan sedikit motivasi untuk pelajaran kita, yaitu motivasinya tentang keberkahan dalam ketaatan. Yaitu barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sejengkal, Allah akan mendekatkan kepadanya pada suatu hasta. Hadis riwayat Muslim. Semakin kita berusaha kepada Allah, semakin besar keberkahan yang kita rasakan dalam hidup. Jadikan setiap langkahmu sebagai ibadah karena selalu mendekatkan rahmat kepadanya. Itu motivasi pagi hari ini. Kemudian kita lihat dulu ya. Mungkin untuk Mbak Okta bisa dipimpin. Ayo berdiri sebentar Mbak Okta. Sebelum ini kita dulu ya, biar semangat belajarnya, biar semangat. Yuk semuanya berdiri. Gimana yang Tepuk semangat. Kurang lagi. Biar semangat lagi, ayo. Tepuk semangat. Terima kasih untuk anak-anak. Oke, kita sebelum kita masuk belajar lagi, kita membaca surat-surat pendek ya untuk anak-anak semuanya. Kita membaca dari surat Al-Lahab. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
Iman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada Yaitu kitab-kitab Allah adalah kitab suci Allah yang harus kita teladani atau kita yakini. Kitab suci yang harus kita teladani atau kita yakini. Apalagi kita di sini sebagai umat Islam, apa kita? Yaitu Al-Quran. Al-Quran itu siapa yang menurunkan Al-Quran itu? Malaikat Jibril. Kemudian disampaikan ke siapa? Rasulullah. Saat itu Rasulullah menyebarkan ke umat Islam. Oke, kita lanjut ke materi kita sama tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, tapi kita poinnya yaitu tentang mengenal iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, yaitu perjalanan iman ya. Kita tidak hanya tertuju pada Allah, tetapi ya juga kepada wahyunya yang tertuang dalam kitab suci. Mari kita memahami iman kepada kitab-kitab Allah, bagaimana hal itu menjadi pedoman hidup kita. Selanjutnya, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, ya, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab tersebut benar wahyu dari Allah. Kita percaya bahwa kitab ini mendukung petunjuk hukum dan kebenaran yang dapat membawa kita kepada kebaikan dan keselamatan. Maksudnya gimana, Pak? Yaitu kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah apa? Al-Quran itu adalah senjatanya orang Islam yang harus apa? Kita teladani, harus kita patuhi. Di dalam Al-Quran itu banyak mengandung hukum, banyak mengandung makna yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sholat ada dalam Al-Quran diajukan seperti itu. Kemudian kita berbakti kepada orang tua, tidak boleh melawan sama orang tua, apalagi anak-anak semuanya. Kalian di sini sudah mengajak remaja, sudah kelas 8 SMP, ya, tidak boleh membantah sama orang tua. Itu salah satunya apa? Kita itu mengimani kepada kitab-kitab Allah. Oke, selanjutnya macam-macam kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua apa? Kitab Taurat. Yang ketiga Injil. Yang keempat Zabur. Al-Quran yaitu kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu nabi yang keberapa? 25. Nabi yang terakhir atau bukan? Kemudian Injil, kitab suci umat Kristen yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kitab Taurat, kitab suci umat Yahudi yang diturunkan oleh siapa? Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur, kitab suci umat Yahudi yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Selanjutnya, perbedaan antara kitab suci dan kitab lainnya. Kitab suci merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul untuk menjadi apa? Petunjuk bagi umat manusia. Kitab suci ini mengandung kebenaran mutlak dan tidak dapat diubah. Kitab lainnya seperti buku-buku filosofi atau sejarah, ya, kemudian ditulis oleh manusia berdasarkan pengalaman atau pemikiran. Selanjutnya, kandungan utama dalam kitab-kitab Allah. Yang pertama apa? Tauhid. Yang kedua apa? Nubuwah. Yang ketiga akhirat. Dan yang keempat hukum dan etika. Kita tahu itu apa? Keyakinan kepada keesaan Allah. Qul huwallahu ahad, bahwasanya Allah itu satu. Ya. Barang siapa yang meyakini, ya, selain Allah itu termasuk apa? Termasuk apa? Syirik.
Dosa syirik itu apa? Dosa yang tidak bisa diampuni, ya. Kemudian nubuah itu kepercayaan kepada nabi dan rasul. Yang ketiga akhirat, yaitu kehidupan setelah kematian dan bertanggung jawab. Dan yang keempat apa? Hukum dan etika. Itu aturan hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Oke, selanjutnya peran dan fungsi kitab suci bagi umat Islam. Petunjuknya yaitu memberikan petunjuk yang benar dalam menjalani hidup. Kemudian ketenangannya, memberikan ketenangan jiwa dan hati. Keadilan, menegakkan keadilan dan persaudaraan. Penyelamat, menjadi penuntut menuju keselamatan dunia dan akhirat. Nih, kita masuk ke hukum wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman, yaitu salah satu rukun iman. Yang kedua kewajiban, wajib bagi setiap muslim. Konsekuensi keimanan dan ketakwaan, kebahagiaan hidup yang penuh berkah. Kemudian hikmah dan manfaat beriman kepada Allah, itu mendapatkan apa? Petunjuk dan bimbingan dalam menjalani hidup. Yang kedua apa? Melepaskan diri dari kebodohan dan kesesatan. Yang ketiga, menjalani hubungan yang harmonis dengan Allah dan sesama manusia. Yang keempat apa? Mewujudkan kehidupan yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Selanjutnya sikap kita terhadap kitab-kitab Allah, yaitu yang pertama apa? Menghormati dan memuliakan kitab suci Allah. Yang kedua, mempelajari dan mengamalkan kitab-kitab suci Allah. Yang ketiga, menjaga dan melaksanakan kitab-kitab suci. Yang keempat, mengerjakan dan menyebarkan kitab-kitab suci. Nih, ini yang terakhir ya materi kita, yaitu menjadikan kitab suci sebagai pedoman hidup. Kitab suci sekedar bacaan, ia adalah sumber petunjuk dan inspirasi untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dengan menjadikan kitab suci sebagai pedoman hidup, kita dapat menjalani kehidupan penuh makna dan tujuan dan keberkahan. Coba seumpama nih kalian di dunia ini, misalkan tidak ada aturannya, kira-kira seperti apa? Akan hancur atau tidak? Contoh kalian, misalkan nih kalian ini belajar di rumah. Coba di sini siapa yang belajarnya masih disuruh? Ada nggak? Masih disuruh, ya. Karena apa? Karena kalau dalam hidup kita kalau tidak ada motivasi, ya, maka kita apa? Maka kita kurang dalam melaksanakan hidup. Maksudnya apa, Pak? Ya kita nggak ada motivasi, nggak ada semangatnya, gitu loh. Kalau belajar tujuannya biar apa? Ayo, kalau belajar tujuannya biar apa? Biar kita tahu semuanya, anak-anak. Kalau belajar harus apa? Harus dengan membaca, harus dengan menulis misalkan, atau dengan melihat video atau yang lain-lain, gitu ya. Oke, untuk tugas pagi hari ini anak-anak, nanti Bapak perlihatkan videonya, kemudian nanti anak-anak diskusi ya apa yang Bapak lihatkan videonya itu, kemudian nanti presentasi di depan perwakilan satu persatu ya, apa yang ada dalam video tadi itu dan yang Bapak jelaskan yang pada hari ini tadi ini ya. Siap semuanya? Oke. Di pause dulu. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab Allah. Kitab adalah tulisan-tulisan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang dikumpulkan menjadi satu seperti sebuah buku atau kitab. Sebagai seorang muslim yang baik, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita
kitab-kitab Allah. Ada banyak kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, yaitu kurang lebih ada 104 kitab. Namun yang wajib kita ketahui ada 4, yaitu 1. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. 2. Oke anak-anak, barusan kita sudah melihat video tadi. Sebelum kita berdiskusi, Bapak membagi kelompok ya. Itu kelompok sini itu kelompok 1, yang belah sini kelompok 2, dan yang belah sana nanti yang kelompok 3. Nanti yang kelompok 1 itu melihat apa tadi yang kalian lihat di tadi itu. Kemudian kelompok 2 pun seperti itu, dan kelompok 3 juga nanti seperti itu. Ya, dilihat yang kira-kira penting apa yang kalian pahami tadi itu. Kemudian nanti perwakilan anak-anak maju ke depan, ya. Siap? Oke, yuk silakan. Ini dulu didiskusikan ya, dibuka ininya. Didiskusikan. Ayo didiskusikan. Apa tadi ininya? Nomor buku semuanya punya dikeluarin. Ayo didiskusikan. Ya, kelompok yang pertama. Ya, dipahami apa tujuannya tadi, iman kepada kitab Allah. Yang kedua juga ya. Yang kedua apa ininya? Oke. Yang ketiga, ya ini tujuannya apa, pengertiannya apa, ya. Seolah diskusi, nggak apa-apa begini, gitu kan? Berhubung mana? Nanti dibahas ini bisa ya. Suaranya di bisa teman. Dipotong nanti. Buku aja bisa, saya yang di sini. Buku ya. Buku mana? Enggak. Apa buku? Pinjam. Pinjam buku tulis. Ya ini udah selesai semua anak-anak? Sudah selesai apa belum? Sudah. Oke, kita perwakilan ya dari kelompok 1 silakan maju depan. Perwakilan dari kelompok 1 kaca ya. Maju depan ya kelompok 1. Oke, terima kasih Kak Sabrul. Ayo, yang kelompok kedua, silakan untuk yang mewakilinya di depan. Macam-macam kitab suci yang diturunkan Allah, yaitu 1. Al-Quran, 2. Taurat, 3. Injil, 4. Zabur. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Oke, terima kasih Kak Sabrul. Oke, kelompok 3 silakan. Ayo maju ke depan. Perbedaan antara kitab suci dan kitab lainnya. Kitab suci merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia.
Oke, terima kasih kasih aplaus. Oke, terima kasih ya untuk anak-anakku semuanya dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ini mungkin baru pertama kali ya kita masuk ke semester 2 kalian presentasi, tapi sudah lumayan bagus. Untuk selanjutnya anak-anak mungkin boleh ditingkatkan lagi untuk presentasinya. Intinya ketika kita mengimani kitab-kitab Allah ya, atau salah satunya apa? Al-Quran, kita harus bersungguh-sungguh dan apa? Dan jangan apa? Dan jangan malas-malas ya, karena kita sebagai umat Islam itu apa? Al-Quran ya, salah satunya kita apa? Salah satunya apa? Dibaca Qurannya walaupun satu ayat gitu ya. Terima kasih untuk anak-anak. Berarti kita sudah alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah mengenal ya kitab-kitab Allah tadi. Yang pertama kitab Al-Quran, yang kedua Injil, yang ketiga Taurat, dan yang keempat yaitu kitab Zabur. Mungkin cukup sekian pertemuan untuk pagi hari ini. Sebelum Bapak tutup, ada yang ditanyakan masalah mengenai kitab-kitab Allah? Sudah paham semuanya anak-anak? Sudah, alhamdulillah. Jangan lupa ya, nanti habis ini anak-anak pulang ke rumah jangan sampai naik motornya ngebut-ngebut ya, dan jangan apa ya, langsung pulang ke rumah dan jangan main ya. Oke, terima kasih, cukup sekian dari Bapak. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tadi siapa yang untuk memimpin berdoa? Yoga, di situ aja Yoga ya. Silakan kita berdoa dulu ya. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.